Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Eh, Sebelum kita melakukan coaching siang hari ini, apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang ingin digunakan? Rubrik untuk Sesi ini ya sudah. sudah ya? Oke. Dalam proses coaching nanti, apa yang ingin Ibu kembangkan? Atau menurut Ibu keterampilan apa yang masih kurang dan ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan agar lebih meningkatkan kompetensi? Kalau dari 3 kompetensi coaching tersebut, saya merasa paling kurang di bagian presence, kehadiran penuh. Ya, itu sih sebenarnya, karena kadang kalau saya melakukan sesi coaching, kadang mudah sekali saya terdistract oleh hal-hal, misalkan tiba-tiba ada yang lewat, dan itu membuat apa yang sudah ketika kondisi saya fokus tiba-tiba buyar Bu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya saya ajukan jadi lupa, makanya harus saya ulangi kembali. Itu sebenarnya yang kompetensi yang presence. Jadi dalam proses coaching sebentar, Ibu akan mengembangkan kompetensi presence ya, hadir sepenuhnya, mendengarkan. Baiklah Bu, pada coaching kali ini, Ibu sudah janjian dengan kakaknya? Ya, kemarin Pak Ridwan kirim pesan WhatsApp ke saya, katanya beliau mau di coaching, makanya saya hubungi Ibu. Saya mau dilihat bagaimana peningkatan kompetensi saya terkait kompetensi presence. Baiklah Bu, apa Ibu membutuhkan bantuan dari beberapa pihak dalam proses coaching nanti? Mungkin saya butuh pendampingan dari Ibu saja terkait nanti penilaian dan refleksinya dari Ibu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih ya. Baiklah, pada coaching kali ini saya akan mengamati atau menilai bagaimana Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu tadi, namanya Pak Ridwan ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Terus apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Itu yang pertama. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan saya juga akan menilai bagaimana coach Ibu bisa menanggapi dan memberikan menanggapi sehingga beliau bisa menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah ini. Terus indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Saya mau nanti kalau misalkan kemampuan saya terkait presence itu bagus, akan dilihat dari saya memberikan kontak mata mungkin dengan coach saya, dari segi bahasa tubuh itu benar-benar memfokuskan kepada coach saya, dan itu juga akan terlihat bagaimana saya merespon percakapan-percakapan yang disampaikan oleh coach saya, cerita-ceritanya. Betul ya. Oke, kalau begitu demikian dulu proses pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan rekan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Ibu. Ya. Malam Bapak hubungi saya tadi ada apa yang mau Bapak ceritakan ke saya? Ini saya mau bicarakan karena saya terus terang dapat tugas tambahan dari dinas, jadi sejak bakti kepala sekolahnya sekolah saya dipanggil dan tugas di sana sebagai kepala sekolah. Nah, yang membuat saya menjadi
sepakati di sekolah mereka ya akan bisa dan apa pulang terus atau kemudian hal-hal lain sangat terlihat banyak kebiasaan-kebiasaan ya itu yang tidak seharusnya kita lakukan di lingkungan sekolah ya, seperti itu. Hanya saya datang ini ya bagaimana cara saya supaya itu bisa teratasi semua. Jadi tadi Bapak mau cerita kalau Bapak ini sekarang dapat tugas tambahan jadi kepala sekolah ya Betul Pak. sekali Bu, ya. Tapi ada perasaan ini ya Pak, kita bertemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang menurut Bapak itu seharusnya tidak seperti itu. Betul Ya, sekali, Bu. betul sekali, ya. Jadi dari diskusi kita kali ini, Bapak mau Sebenarnya harapan saya untuk menemui ibu ini, saya berharap guru yang ada di sekolah saya itu ya semestinya dapat diikuti aturan yang ada sehingga segala sesuatunya itu bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak seharusnya itu terjadi di sekolah. Karena apa yang membuat saya berat sebenarnya di sini Bu, mereka sudah senior semua dan saya ini ya masih tergolong muda lah, sehingga setiap kali apa yang saya sampaikan yang terkait dengan tugas dan fungsi kita selama di sekolah mereka tidak mengindahkan. Itu yang menjadi permasalahan yang sampai hari ini belum mendapatkan solusinya. jadi dari cerita kita hari ini Bapak ingin mendapatkan solusi ya Pak supaya guru di sekolah Bapak ini bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan aturan yang seharusnya diberikan Pak ya. Betul sekali. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit kondisinya kalau di sekolah Bapak itu banyak guru-guru senior gitu ya. Terus yang guru senior inilah yang kadang membuat melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai kelas. Bapak bilang gitu. Betul sekali. Ya. Mungkin ada yang diceritakan ingin disampaikan lagi terkait kondisinya Bapak gitu ya. Saya kan hal ini yang penting saya atasi menjadi permasalahan utama bagi saya untuk sementara ini, terlepas dari banyak masalah yang seharusnya saya sampaikan di ibu, tapi saya anggap lebih dikedepankan dan sesegera mungkin itu bisa diatasi karena dampaknya ini akan berpengaruh ke kelasnya, sehingga proses pembelajaran itu akan berpengaruh kepada anak di mana keterlambatan mereka mengikuti pelajaran, kemudian perubahan sampai juga mereka berkeliaran tanpa ada pengawasan dari mereka. Jadi yang Bapak maksud dari kebiasaan-kebiasaan tidak sesuai dengan itu seperti mereka masuk kelas terlambat gitu ya Pak ya. Apalagi tadi ya, mungkin bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan mana yang Bapak maksud dan kemudian sesuai dengan selain Ya pada intinya yang saya sampaikan bahwa mungkin apa ya ketimpangan atau perbedaan ya karena mungkin saya lagi saya sampaikan bahwa mungkin saya masih muda ya tapi di sini maaf yang sudah senior dan pensiun itu melihat saya mungkin barangkali ya ini sekedar asumsi saya bahwa ini sebenarnya tidak perlu didengarkan. Jadi seolah-olah mereka lah yang lebih apa ya benar, tapi kan kita di lingkungan sekolah punya aturan, punya fungsi tata tertib. Jadi tugas dan fungsi kita masing-masing di sekolah kita sudah sangat ya kehadiran itu harus tepat sampai jam pulangnya itu sudah ditentukan semua. Jadi itu saya rasa yang membuat permasalahan yang sekali lagi sikap ini harus diselesaikan dan berharap mudah-mudahan dapat solusi apa yang ada sekarang dan nantinya mudah-mudahan ini bisa teratasi. kita lihat mereka berkesan jadi mohon diklarifikasi ya Pak kalau saya ada salah. Jadi saya menyimak dari Bapak kalau yang Bapak maksud itu tidak sesuai dengan aturan adalah
seorang kepala sekolah, tapi ternyata mereka tidak diindahkan karena adanya persepsi antara senior dan senior. Apakah Bapak pernah suatu waktu melihat ini tidak datang muncul? Kalau dikatakan pernah melihat itu sudah jelas ya. Karena tentu saya juga selama ditugaskan sebagai kepala sekolah di sini itu menjadi penilaian tersendiri bagi saya di melihat kedisiplinan, karena ini lagi-lagi terkait masalah kinerja itu. Jadi di situ saya jadikan satu indikator bahwa ini sama sekali belum memenuhi apa yang ditargetkan dalam penilaian tersebut. Jadi itu sudah sangat jelas. Katanya sekali saya mendapatkan itu, tapi ya maaf, ini sudah sering terjadi. Apa langkah yang selama ini sudah pernah Bapak sampaikan lakukan untuk mengingatkan rekan-rekan Bapak di sekolah tentang kewajiban mereka untuk supaya taat pada aturan. Terlebih karena Bapak ini adalah seorang kepala sekolah, maka sudah sepantasnya kalau mereka itu mengikuti aturan kebijakan yang ada. Apa yang selalu Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi tentu yang saya lakukan selama ini untuk saya anggap dapat mengatasi hal tersebut. Ya pertama tentu dalam dalam situasi duduk bersama dalam satu pertemuan, di situ kami banyak membicarakan mengenai hal yang mengarah ke kedisiplinan. Kemudian saya lebih banyak melibatkan mereka untuk memberikan pendapat, memberikan masukan supaya itu bisa jadikan satu keputusan bersama. Dan tujuan saya untuk melakukan itu adalah bagaimana meyakinkan mereka supaya keterlibatan mereka dalam hal pengambilan keputusan untuk disepakati di sekolah itu, mereka juga terlibat, dan ketika suatu saat nanti mereka melanggar, nah ini yang perlu dipertanyakan karena mereka sendiri yang membuat, kemudian mereka juga yang melanggar. Itu salah satu cara-cara yang saya lakukan. Kemudian cara lain juga pernah saya membuat jadwal rolling weekend, yaitu menjemput anak-anak yang baginya secara bergantian dapat datang di awal daripada anak-anak yang sudah masuk 7.00 itu lebih awal lagi dan 30, sehingga hal itu saya anggap tidak efektif karena di situ tidak semuanya dilibatkan setiap hari. Itu kami hanya teman-teman di situ hanya bergantian, dan saya selaku kepala sekolah ya setiap harinya harus datang bersama dan menyaksikan bersama-sama menyambut anak dengan prinsip 3S ya. Kalau bukan 5S itu sampah, juga salah. Jadi seperti itu ya sudah saya lakukan. Terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah melakukan berbagai upaya ya Pak supaya untuk ada solusinya ini teman-temannya yang nah kalau kita lihat solusi yang pertama yang tadi Bapak dalam kabar kemudian mengajak mereka melakukan aktivitas yang bersama, melakukan bisnis bersama juga menurut Bapak selama ini kalau Bapak refleksikan bagaimana diimplementasikan? Ya, nah ini menarik sekali Bu. Jujur untuk melihat tingkat keberhasilan ini sudah sedikit terlihat ya, sudah sedikit terlihat pada yang guru yang ada di sekolah itu sudah menyadari bahwa aturan-aturan yang disepakati bersama menjadi sebuah keputusan itu ternyata cukup efektif untuk kami lakukan. Nah sehingga terlihat bahwa adanya partisipasi aktif ketika baik dalam kegiatan kegiatan mereka. Jadi contoh misalnya kalau di baginya itu kan berlanjut ke sampai penyebaran tiket itu tadi Bu ya, itu sudah mulai
terlihat di sana antusias mereka, sehingga hal itu saya anggap bahwa ini salah satu apa ya, satu tingkat suatu keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya yang sempat kami lakukan bersama. Tadi Bapak menyampaikan bahwa cara yang pertama itu dengan diskusi cukup efektif ya Pak. Nah, itu kan sudah cukup efektif. Ini yang ingin kita target sampai mana? Apakah cukup itu sudah atau kita mau membuat cara yang pertama ini sampai sangat efektif? Ya, sebenarnya target itu tidak terbatas. Kalau dalam hal bagaimana membangun kerjasama di sekolah, bukan hanya dari sebenarnya disiplinannya yang kita mau tekankan, tetapi bagaimana kolaborasinya juga. Jadi lagi-lagi bahwa maksud saya di awal itu, mungkin secara spesifik saya hanya di situ, tetapi saya yakin dan percaya bahwa dampak yang dihasilkan setelah hal itu sudah berhasil, itu sangat jangkauannya sangat luas. Artinya bagaimana supaya kebersamaannya di situ terbangun, terlihat, partisipasinya aktif dalam suatu kegiatan, kemudian kehadiran mereka itu kebersamaan nilai-nilai semuanya itu sudah tercapai semua dan terlihat semua apa yang sudah terjadi setelah melakukan. Berarti kalau cara yang pertama ini sudah efektif, Pak, Bapak apakah dilanjutkan? Ya, makanya tadi saya sampaikan target pertamanya tadi hanya ada fokus pada kedisiplinan, tapi hal-hal lain juga itu nanti seterusnya bagaimana terus mengembangkan meningkatkan supaya karena kedisiplinan kita menjadi berbagai meningkatkan yang lebih bisa. Dan sekarang kalau kita melihat langkah yang sudah Bapak terkait kan sudah sampai di cukup tempat kita sendiri. Apa kalau Bapak melihat perbandingan festival kegiatan selama ini, apa sebenarnya yang membuat kegiatan ini hanya sampai di tahap cukup efektif? Kita yang kurang yang perbaiki dalam kegiatan kolaborasi diskusi bersama Ya, jadi tentunya dalam cara pertama melibatkan setiap pertemuan itu diharapkan semuanya bisa memberikan masukan apa kita rapatkan, tapi kan tidak semuanya itu bisa melakukan hal yang sama, hanya melakukan juga hal itu pun meskipun tidak semuanya bisa melakukan, jadi tujuannya itu untuk mengikat dirinya sendiri ya, bagaimana membuat kesepakatan itu kalau dalam kelas misalnya, tetapi di dalam tataran umum itu bagaimana tujuannya supaya mereka ini ya menyadari bahwa apa yang sudah kita sepakati itu itulah yang akan kita lakukan. Nah, sementara sesungguhnya bahwa apa ya cara lainnya yang bisa meningkatkan itu maksudnya. Ya, maksudnya tadi Pak, apa yang dari kegiatan yang tadi Bapak lakukan supaya jalan cukup efektif, Bapak menjadi efektif. Kemudian target yang Bapak tadi sampaikan itu lagi hanya sekedar disiplin yang didapat, tapi sampai ke kolaborasinya dengan yang ketiga. Kita lagi sedang kegiatan yang sudah Bapak. Ya, itu setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu banyak hal yang dirasakan perubahannya. Jadi sekali lagi bahwa lagi-lagi ini melihat hasilnya bahwa ternyata ini kan di awal sebenarnya yang saya tanggapi masalah yang ada sebenarnya itu adalah perubahan mindset. Jadi cara berpikir lamanya itu masih tertanam kuat sehingga tidak sekedar itu untuk bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan itu masuk ke kebiasaan baru. Nah, sehingga perubahan mindsetnya ini, pemahamannya ini yang lama geser ke arah yang tepatnya seharusnya. Nah, itulah yang teruskan dilakukan. Nah, lagi bahwa bagaimana saya melihat hasilnya, apakah itu terjadi dan sudah dikatakan bahwa kalau menurut ibu itu dan saya memang sudah merasakan bahwa akan sudah terlihat, sudah
dipaksakan, maka ya terus akan ditingkatkan supaya bagaimana hasil atau dampak dari apa yang sudah dilakukan itu yang lebih meningkat. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya saya sudah menangkap ya bahwa yang membuat kenapa cara yang tadi yang diskusi itu apa hasilnya hanya sampai di tahun efektif karena kurangnya kesadaran dari rekan-rekan bahwa terlibat. Kemudian yang paling membuat menjadi sebuah tantangan karena masih menggunakan pola pikir yang lama. Nah, kira-kira kalau dari tantangan itu apa rencana yang akan dilakukan ya, menurut kondisi bangsa ini yang paling bisa supaya tadi kan Bapak sampaikan bahwa kegiatan diskusi ini masih bisa dilakukan supaya hasilnya lebih efektif lagi dengan menciptakan kesadaran masing-masing dari adalah kemudian secara lebih ya, supaya mereka bisa mengubah pola pikirnya. Nah, menurut Bapak apa ini strategi yang paling efektif dan paling mungkin Bapak? Ya, jadi tadi di awal sebenarnya sudah sampaikan ya langkah efektif dan dari kita sudah berhasil. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi bukan sekedar untuk dalam pertemuan ya bersama dengan menyampaikan atau masalah aturan sehingga hal itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana supaya itu lebih efektif ya, lagi-lagi ini kan terkait dengan kedisiplinan. Di awal saya diskusikan bahwa masalah saya itu terkait dengan disiplin. Nah, itu mungkin secara personal, secara pribadi ya, saya akan melakukan pendekatan secara persuasi. Itu mungkin saya rasa lebih efektif. Nah, karena itu juga ketika permasalahan pertama dan apa yang saya lakukan dalam satu solusi sehingga hal itu sudah terjadi dan terlihat positif pada keluarga. Nah, sehingga nantinya dari kesadaran-kesadarannya harus saya lakukan sehingga apa yang harus saya lakukan dalam implementasi yang masing-masing humanis memberikan arahan-arahan sesungguhnya jika hal ini tidak terulang lagi dan harapannya saya ingin kita sama dengan mereka. Nah, kemudian kita kembali ke rencana tadi kan Bapak membuat kegiatan yang sudah dilakukan ya. Kita kembali ke kegiatan yang dilakukan tadi. Bapak ternyata sudah benar-benar melakukan kegiatan untuk menjemput anak-anak di kelas 11 supaya tentunya bisa apa ya terpancing untuk hadir menjadi guru daripada ini tidak efektif karena kita tidak semua guru yang hadir ya. Sekarang Bapak bertanya dengan kondisi Bapak yang sekarang apakah program seperti ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan supaya target kedisiplinan yang itu bisa tercapai? Ya, kalau itu tetap ya diberikan justru ditingkatkan. Mungkin kalau di tahap pertama supaya tidak membuat rekan guru yang sekolah ini satu kebiasaan baru, bisa bertahap kita nah, tapi kan sesuatunya itu sudah menjadi kebiasaan, maka dari secara otomatis itu menjadi budaya. Nah, ketika secara berkelompok kita jadwal kita rolling dua orang dan itu sudah kehadiran rasa apa ya nyaman itu sudah tidak lagi menjadi sebuah cobaan, maka secara otomatis nantinya saya yakin dan percaya ke depannya bukan hanya satu orang lagi ya, kalau ini sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan. Saya tidak percaya nantinya itu bukan lagi hanya 2-3 orang yang hadir bersama dengan saya sebagai tetapi tanpa dijadwal semuanya akan hadir awal gitu.
dengan cara-cara baik. Sama semuanya itu akan terjawab nanti di sini. Ya, benar ya. Nah, sekarang kita akan melihat peningkatan disiplinnya teman-teman Bapak di sekolah. Nah, apa yang akan menjadi indikator Bapak menilai bahwa ternyata setelah saya melakukan kebiasaan tadi, tapi dengan melakukan perubahan yang sedemikian rupa dan tidak selalu sesuai. Apa yang menjadi indikatornya untuk menilai bahwa sudah ada peningkatan dalam kesehatan yang teman-teman Bapak di sekolah. Dan tadi kan Bapak juga menyampaikan tadi bahwa Ya, jadi tentu ini terlihat dengan cara mereka bekerja sama ya. Jadi tentu mungkin sebelum-sebelumnya nanti juga pendapat dan mungkin cara berpikir mereka dengan cara berpikir saya itu berbeda. Tapi alhamdulillah sekarang dengan melakukan hal itu tadi, sekarang bukan lagi saya minta mereka, tetapi ya rekan-rekan pula yang ada di sekolah mengusulkan, menyampaikan bagaimana sebaiknya kalau begini. Jadi ada banyak bulan-bulan yang saya tidak menyangka sebelumnya kalau hal itu bisa terjadi, tapi setelah melakukan ya pendekatan itu tadi sudah terlihat sehingga saya akan salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan hal tersebut. jadi kalau tadi saya tangkap ya, berarti Bapak akan melihat keberhasilan hal itu kalau rekan-rekan sejawat itu selain menjaga tepat waktu, kemudian mereka bahkan sudah berani mengusulkan sendiri rencana-rencananya untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu sangat terjawab. Betul sekali. Nah, sekarang kira-kira kalau kita lihat tentang waktu, kapan kira-kira yang tadi Bapak sampaikan itu akan Bapak realisasikan di sekolah? Nah, ini jadi ketika ya sampai kita rencana jadi nanti sholat mana ini bisa saya lakukan tidak waktu kapan tapi sesuai mungkin nanti kalau besok sholat bisa sampaikan dan rencanakan tentang Baik Pak, dari cerita kita yang sangat panjang dan lama ini, adakah yang bisa Bapak simpulkan? Ada yang bisa Bapak simpulkan? Oke, baik. Kembali ke masalah Bapak yang terlambat, kan kita mendapatkan solusi. Ya, oke, baik ya. Oke, jadi sebentar saya masalah saya di awal karena ini masalah presentasi dan alhamdulillah semuanya bisa banyak curhat ya, menyampaikan permasalahan saya, tim saya, ya. Alhamdulillah sudah terurai semua, mudah-mudahan sudah ditentukan. Jadi tinggal bagaimana nanti ke depan dan saya sampaikan bahwa segera mungkin lah segera bisa sesuai Kemudian masih ada yang ingin Bapak sampaikan tentang rasanya sekali sebenarnya. Wah, ini yang membuat saya sebenarnya sangat makanya senang ya, tapi betul-betul jadi kira saya apa itu puas dengan apa yang disampaikan di saya dan saya sendiri sudah dapat solusinya. Juga masalah di awal itu sangat dapat kita kasih itu yang saya rasakan dan saya alami selama berbicara dengan itu. Jadi karena tadi Bapak sudah menyimpulkan dan sudah sangat berkesan juga kan istilah ini sudah bisa Ya sebenarnya Bu saya tidak mau berhenti sampai di sini Bu, tapi ya karena alhamdulillah yang membatasi kita sebenarnya lagi saya sedang baik terima kasih karena ini sudah sangat luar biasa. Sekali lagi
banyak belajar. Tapi mungkin seperti itu Assalamualaikum Ibu. Tadi sudah melakukan coaching ya? sudah. Bagaimana tadi setelah melakukan coaching? Bagaimana perasaannya? Sangat menggabung, ternyata semua alurnya bisa selesai sampai di alur tahap tanggung jawab, karena saya sedikit khawatir saya tidak bisa membawa sisi coaching itu sampai di alur yang terakhir. Kira-kira apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Ya, pertama saya merasa di awal-awal pada saat saya mau mengajak coach saya mengidentifikasi kondisinya, saya sempat blank bu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya gampang terdistraksi dengan mungkin ada hal dari coach yang saya lihat yang bisa merubah konsentrasi saya, atau hal di luar yang saya dengar yang bisa merubah konsentrasi saya, dan itu benar-benar terjadi. Saya sempat blank, tapi kemudian saya berusaha untuk memfokuskan diri saya kembali, menyadarkan diri saya untuk menyelesaikan proses coaching itu segera. Tadi seru sekali ya. Dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan, apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan, mungkin memberdayakan, tahap memberdayakan coaching. Oh iya, tadi sempat saya tanya. Apa boleh saya memberikan pengamatan saya Boleh, terkait boleh observasi? sekali, itu yang saya ingin. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam mengembangkan kompetensi yang tadi Ibu bicarakan? Ya, terkait kompetensi memberdayakan ya, mungkin orang yang saya butuhkan dukungannya itu adalah rekan sejawat saya, kemudian rekan-rekan di luar sejawat juga mungkin, karena tidak tertutup kemungkinan bisa jadi coach yang akan saya hadapi itu bukan hanya sekedar di dunia pendidikan. Jadi saya butuh untuk mengenal berbagai macam aspek yang mungkin itu bisa mempengaruhi saya untuk melakukan pemberdayaan kepada coach-coach saya, baik itu bukan guru, baik itu guru maupun yang ada di luar profesi sebagai seorang guru. Oh iya baik. Dari pengamatan saya tadi, Ibu sudah menyampaikan tujuan dari coaching, menyampaikan keterbukaan sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Terus tadi juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coachingnya, sehingga potensi-potensi dari coachingnya itu bisa digali dan digunakan dalam mendapatkan solusinya. Setelah itu ada rencana aksinya juga ya Bu, dan tentunya ada tanggung jawab dalam terkait menanyakan komitmen dari coachingnya, atau kapan rencananya strategi itu akan dilaksanakannya Bu. Betul ya Bu? Ya. Oke. Terkait hal tersebut, berdasarkan indikator yang tadi Ibu sebutkan, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan selanjutnya? Yang indikator yang mana Bu? Yang pertemuan Dari kita awal sebelumnya? ya, sebelumnya. Kalau yang saya sampaikan itu, seingat saya yang saya sampaikan kemarin itu yang ingin saya kembangkan adalah terkait kesadaran penuh untuk presensi. Nah, untuk perbaikannya itu saya sampaikan kembali bahwa saya merasa saya sudah cukup mampu mengendalikan diri saya ketika saya terdistraksi, karena itu tidak apa ya, mungkin itu karakter saya. Saya sangat susah untuk tidak terdistrak, tapi ternyata saya bisa mengendalikannya, dan ini tentu butuh latihan terus menerus. Saya tidak menutup kemungkinan mungkin kedepannya kalau saya lebih banyak berlatih lagi,
kebiasaan-kebiasaan yang gampang terdistraksi itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Jadi itu juga harapan-harapan yang ke depan Bu. Baik, kira-kira kapan lagi ada waktu rencananya sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut dari proses coaching yang telah Ibu lakukan? Mungkin saya perlu berlatih mengcoaching ini, dan itu mungkin butuh waktu sekitar sebulan. Saya akan berlatih dengan rekan-rekan sejawat mungkin, atau rekan-rekan di luar profesi sejawat juga, supaya kompetensi kesadaran penuh itu lebih bagus lagi di diri saya. Untuk waktu bertemu kembali dengan ibu, saya sebenarnya butuh selalu untuk berdiskusi dengan ibu ya, kapanpun saya butuhkan, tapi untuk melihat perkembangannya nanti mungkin sebulan dari hari ini. Oke, terima kasih ya Ibu. Mungkin kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan pada diskusi kita kali ini, bahwa dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu telah melakukan coaching berdasarkan Alur Tirta, menggunakan prinsip-prinsip dari coaching. Terus Ibu juga sudah sangat bisa mengembangkan kompetensi lanjutan yang Ibu kembangkan terkait kesadaran kehadiran penuh. Terus semoga kedepannya Ibu bisa mengembangkan terus kompetensi-kompetensi tersebut, dapat membantu rekan-rekannya di sekolah. Mungkin demikian. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu saya mengembangkan kompetensi ini. Assalamualaikum.